beli gear aja dulu saya mesti nunggu 3-4 hari Om, saya kumpulin uang dulu macam. Waktu itu sempat ketangkep kamera waktu saya lagi IDW waktu itu. Saya lagi doain itu motor, saya ajak ngomong. Saya elus-elus. Kita bangun dari kita nggak punya bengkel sama sekali Om. Kita bongkar di depan yang tadi Om lewatin. Itu kalau misalkan hujan, itu kita udah nggak bisa bongkar. Gua harus siapin budget berapa untuk lu bisa ikut bareng sama kita selama 1 tahun terdepan. Kalau emang mau, bos harus izin ke Tekno. Besoknya saya langsung datang Om. Wih. Kalau kalahin sih ada sih Om sebenarnya. Cuma masih penasaran awal-awal dulu. Oh ya udah pasti dong. Kalau saya pribadi saya nggak mau naif lah. Saya nggak usah jadi yang terbaik. Saya pengen jadi lebih baik daripada yang sekarang. Yang dari dulu kita riset lagi, kita riset lagi, jadi lebih baik aja. Nggak usah jadi yang terbaik Om. Karena jadi yang terbaik itu atmosfernya itu parah banget. Saya udah ngerasain. Benar. Jadi begitu lu masuk ke situ, wah udah. Ini udah nggak benar saya bilang. Wah ini nggak benar. Badai ya? Badai sekali. Wah ini kacau Om, bahaya Om. Jangan coba-coba dah. Apalagi yang sekarang ya, drag sekarang, balap sekarang itu lebih gila. Gilanya apa tuh gilanya? Semua hal Om. Contohnya? Yang terjun ke dalam situ itu bosnya udah gila-gila. Udah gila. Dibandingin dulu. Dulu juga. Dulu gila. Dulu gila kan. Sekarang lebih gila lagi Om menurut saya. Oh gitu. Ya. Tapi pada takut lawan lo. Enggak lah. Bukan takut tapi mungkin entah kayak nanti dulu mungkin. Ya. Dulu deh. Mungkin gitu, mereka kan. lagi persiapin motor dia yang terbaik. Itu menurut saya. Bos sekarang gila-gila lah. Itu gila. Saya udah tahu. Saya tahu semua lah orang-orang belakang mereka itu. Yang ini bosnya ini, yang ini bosnya ini bosnya ini saya tahu. Kalau ini bosnya langsung kan? Enggak. Itu sih Om. Kalau dengan persaingan yang seperti itu, lalu ada apa namanya? Gue ngeliatnya sih humble sih. Jadinya adalah acceptance kan, terima. Ya udah situasinya seperti ini, berarti kita coba untuk jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Berarti kan ngalahin best time-nya sendiri. Iya, gitu betul. Kan? Risetnya ke arah sana. Buat lu sepenting apa jatuhnya di dunia drag ini antara balap liarnya sama event resminya? Karena kan kalau lu mau pengakuan sebenarnya di dua tempat ini sama-sama punya plus dan minus dunianya. Iya betul. Pengakuan. Betul. Ya kan. Tapi buat lo sendiri mana yang lebih penting? Mana yang bisa ngasih impact yang lebih gitu. Jadi impact dari segi balap resmi dan balap liar ya, yang saya lihat sih keduanya itu kita butuh Om. Yang pertama kalau misalkan di event resmi ya, event resmi itu lebih ke kita cari nama. Misalkan kita podium terus poin kita kumpulin udah banyak. Kita dapat sesuatu exposure, kayak kita dapat nama. Dan nama tersebut itu besar, kita bisa pergunakan untuk kayak kita jualan speed shop segala macam, jual beli mesin kita kirim ke luar Jawa atau kita kirim ke seluruh Indonesia lah ya kita bilang. Dan kalau misalkan dari balap liar itu ya duitnya ya, tengahan dan pinggirannya. Iya, itu gokil. Berarti sebenarnya secara keseluruhan prestis si event resmi ini sebenarnya ngasih sesuatu yang lo juga nggak bisa dapat di liaran. Liar, betul. Ya kan? Tapi liaran ngasih kepuasan yang lo juga nggak bisa dapat di resmian. Mungkin bisa. Kan kita nggak tahu kalau misalkan orang main resmian nih Om. Tapi tetap ada. Pasti ada. Tapi kan nggak sebanyak liaran. Mungkin karena kan saya juga nggak mendalami resmi seperti apa dan saya juga nggak mencari tahu juga sih Om.
Karena liaran itu menurut saya udah paling mantap. Paling mantap ya? Udah paling mantap. Cari duit gampang di liaran sih Om. Paling gede lu main berapa sih? Selama ini lu paling gede? Saya nggak berani sebut Om. 3 digit ada? Enggak lah. Enggak. Di bawah? Di bawah. Di bawah 3 digit. Menang terbesar? Kalah terbesar? Kalah terbesar? 3 digit. 3 digit? Waktu Ryan Mee lawan Thailand. Lawan Thailand di ini di Thailand. Tahun berapa itu? Yang waktu Ryan Mee pertama kali waktu Technotuner pertama kali ke Thailand Om. Oh iya. Itu saya pinggiran. Tahun lalu itu. Itu jadi mendadak-dadak 1. Iya. Om udah terlibat belum ya? Udah, kan gue live stream dari sana. Iya itu. Iya. Jadi hari keduanya. Ya. Pertama lo naro? Enggak, naro tuh cuman enggak banyak. Waktu Ebon yang bawa kan? Iya. Iya, itu saya menang juga enggak terlalu banyak. Nggak banyak. Tapi... Cuman kan saya kan Indo Pride waktu itu. Yeah. Ryan Mee waktu itu kan juga joki saya, joki KMS. Saya pede lah. Dan rungkat. Saya langsung healing Om itu Om 1 bulan Om. Aduh, lumayan ya. Lumayan. Udahlah. Apa nih? Avanza apa Innova nih? Agia sekarang harganya berapa ya? Ya segitulah ya. Ya segitulah. Lumayan. Lumayan. Dalam hitungan menit. Wah, itu gone ya. Cuma lu ngeliat, nah, gue pengen tanya nih, karena waktu itu kita ketemu pertama itu kan street race. Yap. Street race ya kita ketemu pertama. Betul. Kan. Masih ada imbas dari Thailand lah, hal yang lain sebenarnya. Tapi kita belum sempat ngobrol. Lu ngeliatnya partai itu gimana? Partai Thailand itu? Ya yang udah diliput banyak orang lah Om. Kayak dibilang dari segi fan-nya dia nggak satu spek atas perjanjiannya, dan di situ juga saya kabari orang Kohan, Bang Ade telepon kalah aja daripada kita. Itu kan pertama kali kita keluar. Daripada kita di negeri orang kita nggak bisa pulang. Ya udah mau gimana? Sampai dicurangin kayak begitu. Ya udahlah. Ya udah. Gue sih salutnya sama Kohan ya. Udah kalah gitu. Kohan itu orang paling petarung Om. Selain Om Magadir itu sangat petarung. Kohan juga menurut saya petarung. Kalah cuma dia cuma pengen boleh nggak gue ngukur? Iya. Gitu kan. Dari segi fan-nya kan. 30, berapa gitu. Iya. Dan nggak dikasih izin sampai akhirnya udah selesai, udah dianggap selesai itu kan pedok sebelah-sebelahan. Iya. Dijogrokin gitu aja. Ada tuh ukur sama dia, videoin ada, jadi buktinya ada sebenarnya. Nah dari situ kan nggak pernah dikeluarin. Nggak pernah. Iya. Itu jadi ya di situ kalah paling besar ya. Iya. Menang paling gede lawan siapa waktu itu? Waktu nanti ketahuan dong. Soalnya partainya ini Om, aduh saya tegang jadi. Partai big match. Partai orang. Oh, partai orang. Partai orang. Bukan motor lu sendiri berarti? Bukan. Kalau motor sendiri? Enggak, motor saya selama saya main motor saya main cuman baru 1, 2, 3, 4. Enggak dihitung sama Tekno ya. Kalau Tekno kan kita kan main kayak ya kita memang ada isiannya cuman enggak terlalu besar gitu loh kalau sama buat Tekno. Seru-seru aja. Dari 4 kali juga nggak ada yang menang terlalu besar Om. Contoh kalau misalkan kita main sampai puluhan ya. Seharga VIP 4 biji deh. Itu kalau menang pun saya masih minus Om. Iya. Transportasi, makan, bayar segala macam. Iya. Ya, itu kit lah hitungannya. Terkecuali kita main di atas 50 baru ada. Baru ada kelihatan lah. Itu sih. Iya. Menarik ya. Langsung rapet loh. Soalnya nggak pernah bilang kayak, maksudnya saya nggak pernah speak up nggak. Iya. Tapi ya dunianya memang seperti itu kan. Iya memang. Seperti itu. Jadi memang suka nggak suka gitu, dan ya di nyeting ini gue juga mencoba untuk membicarakan itu, untuk ya kenyataannya seperti itu kok. Iya kan? Kita nggak bisa hindarin. Nggak bisa hindari, memang dunianya seperti itu. Dan kayak Magadir juga bilang kan, ya sebenarnya isian itu bukan jumlahnya juga kalau didapat, kalau misalnya menang gitu ya, belum tentu
dapat sesuatu, cuma nutupin operasional doang. Iya, operasional kayak kita makan-makan rame-rame segala macam. Udah sih. Nyeting segala, ya bang, di compare sama bangun motornya aja udah berapa ya kan? Jauh lah Om. Gitu. Lalu minimalnya beda sama kayak di Thailand. Thailand gila mainnya udah. Orang luar yang cukup mengerikan di Indonesia adalah orang-orang Jawa lah Om. Kita nggak usah naif lah. Mereka itu sangat berani kalau misalkan udah taruhan. Saya sangat salut, saya sangat respect. Dan orang-orang di sana juga orangnya sopan-sopan. Itu sih Om. Itu yang menarik dari dunia drag ya. Betul. Semua punya respect. Ya kalau yang kecot-kecot ya biarin aja. Ya biarin aja. Ya kan? Netizen, namanya juga netizen Om. Iya. Ngomongin netizen. Aduh. Ini kita tadi sempat bahas ya masalah netizen ini di drag. Kalau menurut gue ya memang sangat loyal. Parah. Dan menariknya ketika ngelihat kemarin di Thailand ya, itu kayak bersatu gitu, kompak semuanya, support Indonesian Pride, ya kan. Tapi begitu kesini-sini, udah mulai kebelah tuh, kelihatan tuh kubu-kubuannya segala macem. Betul. Gitu ya. Lo ngelihat dinamika kayak gitu gimana, dan pernah ngerasa jadi korban nggak sebenarnya? Kalau jadi korban udah pasti pernah. Sebelum saya lanjutin, saya cuma mau ngomong kayak gini Om. Netizen ini tercipta pertama dari orang-orang mungkin yang iri, dengki, benci sama kita, atau mungkin dia pernah pinggiran, bengkel kesukaan dia kalah. Itu. Dendam. Ya, itu 80%. Itu udah pasti. Yang milih kan lu. Kalau kalah ya udah itu pilihan lu. Kenapa nyalain aja. Bengkelnya kalah ya kan? Nah, terus kedua itu menurut saya netizen itu nggak akan ada, tapi nggak mungkin separah ini kalau misalkan dari bengkel kita pribadi, contoh dari saya, dari Tekno, dari Magadir, dan bahkan dari bengkel-bengkel yang lain kasih edukasi Om. Ke fansnya masing-masing. Kayak contoh saya lagi live nih ya, saya selalu kasih edukasi ke mereka kayak misalkan ada yang ngehujat ya janganlah kayak gitu. Buat apa? Coba bayangin kalau misalkan lu ada di titik itu, gue yang hujat lu. Dan saya juga selalu bilang di Indonesia ini ada yang namanya Undang-Undang UU ITE Om. Dan itu bisa diusut semua ke jalur hukum. Kalau misalkan hanya sekarang gini Om, saya ngefans sama Om. Om nggak kasih saya makan. Om ada buat kesalahan, saya bela Om mati-matian. Untuk apa? Kalau berarti itu udah terlalu fanatik dong. Sama aja kayak fans-fans bola lah Om. Nah untuk apa gitu loh? Jadi sebenarnya kalau gue ngelihat ada fenomena sih. Satu, di media sosial itu bentuk ekspresi yang tidak terbendung, ya kan? Karena yang mungkin seolah-olah nggak ada batasan. Dan balasannya hanya dalam bentuk teks juga. Betul. Ya kan? Jadi nggak ada interaksi langsung, sehingga akhirnya lebih batasannya itu lebih luas. Itu fenomenanya. Dia bisa meluapkan lah semuanya Om. Iya. Jadi tempatnya dia untuk nyampah lah. Gitu. Nah yang kedua itu gue ngelihat bahwa ini adalah situasi yang buat mereka itu mereka punya kebanggaan. Iya. Karena mereka ini kan masih rata-rata bocil kan. Kurang lebih. Rata-rata, nggak semua, tapi rata-rata bocil. Dan mereka itu masih nyari karakter sebenarnya. Cari jati diri mereka masing-masing. Iya. Dan ketika ada sesuatu yang bisa mereka banggakan, ya kan, entah ke followersnya dia, entah ke teman-teman tongkrongannya dia segala macam, dia akan bela itu mati-matian. Iya, paham. Karena itu ngasih dia kayak makan egonya Om. Iya, ngasih makan egonya dia. Dan itu bisa bikin dia merasa puas. Sebenarnya jadi di luar kesadarannya dia sendiri. Makanya terkadang heran sama orang yang udah berkomentar tapi baru mikir. Kenapa nggak mikir dulu baru berkomentar? Dan kadang pun nggak mikir. Bener sih. Sampai kena batunya. Benar. Iya, kan? Emang harus digituin dulu Om. Iya. Tapi gue setuju bahwa harusnya memang ada edukasi. Betul. Ada edukasi. Kemarin juga Kohan juga sempat nanya, gimana ya Om caranya? Ya satu-satunya cara ya lu edukasi terus gitu. Lu speak up terus gitu kan. Ingetin ya, mungkin nggak semuanya akan dengerin, mungkin cuma sebagian kecil gitu. Saya pernah ditegur gini Om, lu nggak bisa memukul rata semua netizen itu harus dengerin omongan lu. Iya. Itu dari orang-orang belakang saya lah. Iya. Ya gue tahu, cuman kenapa nggak kita coba gitu loh? Iya.
lu mau kita kan semua kan satu tujuan nih, mau memajukan otomotif Indonesia. Ya udah ayo. Tapi lu harus kasih tahu dong fans lu harus kasih edukasi dong ke fans lu masing-masing. Saya udah lakuin itu. Kalau yang lainnya itu terserah. Kayak lu jangan berharap kayak sorry nih Om. Raffi Ahmad itu ada bikin motor. Wah, itu gempar. Viral. Bakal dibikinin track nih. Segala macem. Aduh, lu jangan berharap deh. Bukan berharapnya bukan karena Raffi Ahmad itu nggak mau. Coba Om bayangin kalau misalkan Raffi Ahmad itu memang serius dan mendalami di bidang itu, dan dia melihat Om, ternyata netizen Indonesia itu parah ya. Apa tanggapannya dia? Terus ngomong-ngomong, pemerintah bikinin track dong, banyak korban jiwa segala macam yang kemarin. Tapi dari segi netizennya sendiri aja menunjukkan bahwasannya kayak ini bidang itu nggak bisa kita dukung oleh pemerintah. Orang kita masih sama-sama satu orang Indonesia, kenapa saling hujat? Dalam arti lu itu nggak tahu loh di dalamnya itu, di dalam bengkel tersebut itu terjadinya apa? Kenapa lu bisa seenaknya ngehujat? Itu yang gue bilang tadi kan, nggak tahu pedihnya owner, mekanik. Wah, ya kan? parah. Tapi gini bro, gue melihat dari sisi yang berbeda mungkin. Kita kan di sini bukan cuma sekedar senang-senang. Iya. Ada unsur karya juga kan. Betul. Iya kan. Kita serius nih. Iya. Bahwa ini hobi, bahwa ini ada part ego kita juga. Iya. Tapi kita juga doing something yang real gitu. Yang ini lo nggak main-main untuk dapetin bisa 0,1 detik lebih cepat aja lo. Buset, effortnya gede banget kan. Coba aja. Itu capek sekali Om. Dan itu energinya kan besar banget. Ya. Kenapa kita masih harus spare energi buat sesuatu yang di luar jangkauan kita? Betul. Iya kan? Betul. Jadi gue setuju sama lo kalau oke, kita edukasi, tapi kita nggak bisa kontrol semua orang. Betul, memang. Dan pada akhirnya mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Oh iya dong. Kan? Iya kan? Terkadang gini Om, saya sering bilang orang Indonesia itu nggak terima kalau orang lain itu lebih maju dibandingkan dia. Ada mentalitas kayak gitu. Oh, udah pas. Bukan ada, itu udah jadi background orang Indonesia Om. Nggak semua. Ada yang nggak kayak gitu. Nggak, itu semua. Nggak, lu nggak kayak gitu, gue yakin. Dulu iya. Iya. Saya nggak terima kalau misalkan orang lain itu lebih sukses daripada saya. Iya. Semua orang itu udah pasti Om. Iya. Itu kita nggak. Tapi itu unsur manusiawi nggak sih? Itu kan bagian kalau menurut gue ya, itu naluri purba manusia. Nggak. Karena kan sangat kompetitif. Yang dominan yang menang. Iya, kan? Memang kompetitif. Tapi kalau misalkan lu pengen lebih baik daripada dia, ya lu saingin dong. Iya, lu berusaha. Iya, kan? Tapi di Indonesia nggak gitu Om. Ada, ya. Pada akhirnya itu jadi culture, jadi kebudayaan. Kebiasaan, ya kan. Bahwa ketika ada yang sukses, kita nggak senang. Oh iya, udah pasti. Ya kan? Saya dagang, Om dagang. Satu tempat. Beda tempat, beda makanan. Saya lebih rame. Om gimana perasaannya? Tapi nggak semua. Aduh Om. Karena saya udah tanya itu ke semua orang Om. Nggak semua. Iya. Gue jadi presenter bola. Gue promosiin temen gue. Buat gantiin gue mundur. Atas dasar apa dulu? Satu, gue merasa memang udah waktunya gue mundur. Oke. Yang kedua, gue ngeliat potensi dia bagus. Oke. Dia bisa jadi bahkan lebih hebat dari gue. Gue yang promosiin. Dah, lu di sini. Ada dua yang gue kasih kesempatan begitu. Satu nggak bertahan, satu sekarang salah satu yang terbaik. Tapi kan di dalam hati Om kan, Om udah berpikir kayak, gue tuh emang udah nggak ada di sini gitu loh, jiwa Om. Jadi lebih baik gue kasih ke orang aja. Beda dengan konsepnya kalau misalkan manusia itu nggak bisa ngelihat orang lain itu lebih maju dibandingkan kita sendiri Om. Jadi jatuhnya itu sirik Om, paham nggak? Iya, tapi gue nggak ada perasaan sirik. Iya, jangan disamain sama kan? Om dong. Ya artinya kan nggak semua, dan orang gue berpendapat orang yang seperti gue yang mau ngasih kesempatan buat orang lain untuk berkembang, untuk bahkan lebih maju, itu nggak sedikit. Ada orang yang lihat potensi nih dari anak buah misalnya. Iya. Dari anak buah dilihat potensinya, lu bagus lu, gue support deh, gue modalin sampai akhirnya jadi lebih gede. Ada. Tapi nanti pas udah gedenya, ya udah, itu hidupnya dia. Ada yang begitu, nggak semua. Cuman Om sih yang bisa bantah. Sejauh ini sih belum ada yang bisa sih. Ada, iya. Gue yakin ada.
Mungkin udah jadi sudut pandang saya itu seperti itu, Om. Karena menurut saya memang seperti itu. Rata-rata memang, gue setuju. Rata-rata memang seperti itu. Budaya bahwa, dan menurut gue itu larinya ke kondisi sosial ekonomi kita juga ya. Kesempatan. Iya sih. Menurut gue orang Indonesia itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa, tapi kesempatan yang nggak ada. Itu yang sedih di negara kita ini. Gitu. Jadi kadang orang harus berjuang dari tumpukan jerami itu, berjuang untuk bisa naik sampai ke atas dengan berdarah-darah, dengan susah payah gitu. Udah pasti, Om. Gitu. Mungkin di seluruh dunia ya, seperti itu. Itu udah konsep untuk berkompetisi ya. Tapi di sini kesempatan untuk bisa kayak gitu tuh sangat-sangat jarang, sangat-sangat sedikit. Makanya saya sistem kan. Makanya saya bikin Fortis Fortuna di UVA, Om. Keberuntungan itu hanya milik dia yang berani. Iya. Nah ini penting nih buat kalian. Jadi jangan selalu, menurut gue ya, kesempatan di kita memang. Jadi kalau orang ngomongin privilege, ada benernya. Ada benernya. Memang ada. Iya, ada benernya privilege. Tapi bukan berarti orang yang nggak punya privilege nggak punya kesempatan. Yang paling sulit adalah menciptakan kesempatan dari ketiadaan. Saya dari orang yang nggak punya privilege loh, Om. Bener-bener dari nol. Tapi duit jajan lu 100.000 sehari. Karena mama yang kasih uang jajan mama sama papa. Iya, tapi kan itu udah. Gue SMA. Lo mau tahu uang jajan gue berapa? Ya kan beda tahun ya, Om, jauh. Beda tahun, tapi di tahun segitu temen gue udah 20.000, gue 2.000. Ya tapi kan nggak jauh lah. Gue jualan sepatu dulu SMA. Nggak percaya. Gue jualan sepatu SMA. Karena orang nggak akan percaya atas masa lalu kita sendiri, Om. Iya. Bener kan? Sebenarnya ya nggak penting juga. Nggak penting juga. Tapi poinnya adalah yang paling sulit adalah menciptakan kesempatan dari ketiadaan. Ketika nggak ada yang nolongin lu, ketika nggak ada yang bantuin lu harus berjuang sendiri dan struggle selama jangka waktu yang panjang untuk sampai akhirnya lu bisa ada di titik yang berbeda. Itu yang paling sulit. Lama itu prosesnya, Om. Lama prosesnya. Dan banyak yang nggak kuat mentalnya. Ya kan? Baliknya kan ke situ. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dengan semua potensi yang ada di bangsa kita, kalau kesempatannya itu diciptakan, ya kan? Kita ngomongin drag nih. Iya. Ya. Kesempatannya diciptakan. Pemerintah misalnya bikin sirkuit aja satu. Tak, lo pakai deh. Lo kebayang majunya drag kita kayak apa. Ya nggak? Dan sekarang kan kita ini salah satu bagian yang nggak dikasih kesempatan. Semua harus berjuang dengan caranya sendiri kan? Iya, paham saya. Gitu. Tapi kalau misalkan udah disediain fasilitas oleh pemerintah, gue kasih lu track nih. Itu udah pasti, nggak luput dari kemungkinan pasti akan ada banyak mafia-mafia yang bermain di dalam situ. Nah, artinya kan sistemnya juga harus bagus. This is iya kan? plus 62, Om. Jangan apatis lah. Jangan apatis lah. Tapi memang begitu, Om, saya, Om. Iya, tapi iya kan? Nggak semua. Iya, selalu ada harapan. Gue sih percaya selalu ada harapan. Walaupun sekecil apapun selalu ada harapan. Tinggal kita mau perjuangin atau enggak. Iya sih. Walaupun dalam perjalanannya pasti nggak semudah itu. Karena perjalanan saya pahit banget, Om. Iya. Benar-benar pahit saya. Berjuang benar-benar. Saril tahu saya dari nol itu seperti apa. Benar-benar. Dari makan aja susah, ngerokok filter sebatang berdelapan, Om. Berdelapan. Bayangin aja, itu sulit. Bukan saya terlalu apatis, enggak. Jadi berapa tahun sampai akhirnya berubah situasinya? Hidup saya berubah itu tahun 2020 apa 2021 ya? Pas pandemi ya? 2019 lah. 2019 akhir. Itu kalau boleh tahu ada yang nyolek atau tiba-tiba kebuka sendiri? Dua-duanya, Om. Barengan? Ya gitu. Itu berkat namanya. Itu berkat namanya. Dan di situ saya berpikir, gua ambil gak nih ya? Ini kalau gua ambil, gue jadi naga apa gue jadi cacing? Waktu itu saya udah kumpulin tekad saya. Kalau gue gagal, gue berhasil. Saya ambil waktu itu kesempatan. Dan akhirnya berhasil. Makanya ada naga nih. Tuhan kasih jalan, ada naga di sini. Ada naga sih. Aduh. Aus. Enggak sih, merinding aja. Kalau Sio macan, tapi di sini lambangnya naga nih. Dan kayaknya di semua motor juga ada naganya.
Simbol apa sih? Filosofi itu berawal dari keisengan kita di sini. Kita nonton film Serigala Terakhir. Om tahu gak? Serigala Om tahu? Terakhir. Om tahu gak? Kakak tahu Serigala Terakhir? Tahu kan? Nonton. Om tahu Bos Delon? Nah, itu saya. Pikir bakal filosofis banget, ternyata dia gangster. Iya. Itu perkumpulan dia namanya Naga Hitam. Naga Hitam. Itu makanya di sini saya buat kayak peraturan itu udah jelas karena di sini tuh peraturannya udah sangat jelas Om. Kalau lu mau berjuang di sini bareng-bareng silahkan, kalau enggak pintu keluarnya kita akan arahin ada di sebelah sana. Silahkan keluar. Ngeri, ya. Gitu. Tutup pintu ya dari luar, nggak boleh masuk lagi. Udah. Nggak ada tempat di sini cuma buat benalu-benalu ya. Saril, kasih tahu. Kesetiaan tidak bisa dibayar. Kesetiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau jumlahnya sedikit. Kalau banyak ya kita boleh lah ngobrol. Kalau jumlahnya banyak beda cerita Om. Itu. Iya. Kesetiaan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Itulah kenapa semuanya gambar naga. Yeah. Nah, ngomongin kru, di sini ada berapa orang yang dari awal sampai sekarang masih bertahan? Kalau dari awal sampai bertahan, ini inti ya. Selain lu sama Komeng. Asmek, Bang Chen, Bang Pras. Dan yang kru-kru yang lain mungkin ada yang bantu, ada yang enggak ya. Mungkin abangnya Komeng kayak Ipul, terus sama Asmek yang lain sih. Kita KMS itu adalah krunya paling sedikit Om. Kita balap itu paling cuma 4 atau 5 orang yang berangkat. Nyeting 4-5 orang berangkat. Main 3 orang, bahkan kita juga pernah 3 orang yang berangkat. Gitu sih. Cuman kita ini semua ini di dalam KMS ini udah lebih dari keluarga. Kita ini family semuanya. Iya. Udah bareng-bareng berjuang sama-sama. Iya, kita udah bareng. Itu sih. Iya. Saya juga udah pernah ngomong dalam diri saya sendiri, kalau misalkan one day KMS itu udah nggak ada. Emang bakal? Enggak dong, nggak mungkin. Kan kita nggak tahu. Segitu. Kita nggak tahu. Mungkin kayak misalkan saya udah nggak terlalu fokus untuk di otomotif. Nggak mungkin Komeng sama Saril itu saya terlantarin dong. Saya udah berjanji sama diri saya sendiri, mau sampai kapanpun, mau sesusah apapun mereka, saya akan ajak mereka sampai nggak ngerasain kesusahan. Udah gitu aja. Dan saya juga udah ngomong sama mereka berdua. Jadi lu jangan pernah takut untuk sampai kelaparan. Kalau masih bangsa-bangsa buat lu makan atau Saril punya anak segala macam untuk biayain kehidupan anaknya, ya saya masih bisa sanggup. Gitu sih. Udah lebih dari keluarga Om di sini. Keluarga yang bertahan, yang mau berjuang bareng akan dapat perlindungan. Itu naga hitam. Saya memang bukan jagoan Om. Iya. Tapi saya berani yakinin dan saya berani saya bukan jagoan, saya berani yakin orang yang bersama saya selalu aman. Udah gitu aja. Tapi kan kita nggak perlu jadi jagoan. Betul. Kan itu prinsip. Itu prinsip. Ya kan, itu prinsip. Dan dari situ sebenarnya ya nilai value seseorang Om. Value seseorang dan value sebagai manusia. Betul. Kan. Dari semua yang udah kita ceritain di sini, teman-teman nih banyak banget yang menarik ternyata ya dari Bos Apuy ini. Prinsip hidup yang kuat banget dan itu tercipta di usia yang sangat muda. Gue sih respect banget ya. Banyak banget prinsip yang positif sebetulnya dan lo juga harus belajar lah dari beliau ini dan juga mungkin dengerin ya nasihatnya, terutama buat teman-teman netizen yang suka komen aneh-aneh. Gue cuma pengen ngingetin kalian bahwa lo komen kayak gitu nggak ada gunanya juga. Nggak bawa manfaat buat lo, ya kan, dan nggak akan ngerubah hidup lo juga. Jadi mungkin memang salah satu yang apalagi laki-laki ya menurut gue yang harus kita pelajari dalam hidup itu adalah jadi orang yang lebih baik lagi dan orang yang lebih bijak lagi. Iya. Ya kan. Nah, balik lagi ke obrolan kita. Sedikit yang pengen gue tanyain soal tadi kan kita sempat bahas antara liaran sama resmi. Lo udah jelasin apa yang lo dapat ketika liaran ya. Iya. Kenapa nggak ke resmi atau belum ke resmi? Event-event resmi. Yang pertama alasannya itu adalah dari segi kos. Jauh
berpuluh-puluh kali lipat untuk saya ikutin ke resmi ya Om. Karena kan saya harus bolak-balik ke Jogja, transportasi. Karena terus, event resmi ada lebih banyak di Jawa Tengah, Jawa ya, Timur betul. ya. Akomodasi anak-anak segala macam. Terus saya ini bawa nyawa orang Om. Kalau mereka di sana kelaparan, saya harus tanggung jawab dong. Jadi saya pikir ya udahlah nanti aja. Tapi pernah cobain kan? Udah beberapa kali sih. Dari pengalaman itulah ya akhirnya. Wah, nih kayaknya belum ya. Belum, saya harus matengin dulu lah untuk di dalam ini. Itu yang kedua, menurut saya susah untuk cari joki yang menurut saya itu sesuai dengan kriteria saya Om. Karena di setiap motor itu kan kriteria mesinnya itu kan pasti kan beda-beda. Dan untuk saat ini juga Abu GLC dan Muhammad Diba itu lagi beradaptasi lah sama mesin garapan dari Komeng sendiri. Itu sih Om. Alasannya. Jadi dalam waktu dekat ini kayaknya buat resmian kecuali street race mungkin ya. Kalau street race yang buat acara itu teman saya Om. Jadi pasti ikut ya. Harus ikut. Pasti ramein ya. Saya nggak pernah absen di situ. Iya. Dan menurut gue juga street race seru, punya warna sendiri kan. Iya, itu ibaratkan IDW tapi versi kecilnya Om. Versi kecilnya, iya. Itu sih kalau street race ya. Dan ditunggu-tunggu banget nih. Bapak Kapolda, pesen sponsor ya. Kapan nih? Kapan Pak diadain lagi street race? Terakhir kemarin waktu PRJ ya? Iya, katanya sih aturan bulan kemarin, cuman nggak jadi. Terus bulan Oktober, cuman lagi dipertimbangin lagi. Saya dengar kabarnya doang. Lagi dipertimbangin lagi belum ada jawaban sih. Iya. Semoga secepatnya. Sempat main bola juga sama Pak Kapolda kan. Om kan koneksinya luas. Nggak ketemu di lapangan doang. Nanti kalau ketemu kita colek-colek lagi Pak. Street race Pak. Kapan, betul. Pak? Karena itu untuk kasih kita wadah sih Om. Itu dia, ya kan. Menghindari yang memang balap liar. Karena sekarang resikonya makin tinggi ya. Iya. Risikonya udah semakin sulit sebetulnya. Jadi butuh wadah benar-benar. Betul. Oke, hari Kamis nanti rencana kita akan sparring, persahabatan. Friendly match. Ini gue perdana loh ini. Kalau kemarin sama Raffi kan ya bukan settingan, seru-seruan aja. Iya, ya meramaikan kan? lah. Meramaikan gitu. Terus Raffinya juga nggak dateng. Kita satu bengkel gitu kan. Jadi memang ya apa namanya mungkin perspektifnya jadi lain ya. Tapi kalau ini kan ini perdana nih, beda bengkel terus. Wah, bos aku sampai nurunin 3 mesin loh buat di setting besok nih. Iya, persiapan. Kita karena nggak pernah menganggap remeh lawan kita siapapun itu, Om. Iya dong, semua musuh itu menurut saya itu adalah berat. Jadi kalau misalkan kita udah kasih yang terbaik, walaupun hasilnya nanti tidak puas, ya kita harus bisa terima apapun itu hasilnya. Tapi lu mantau-mantau nggak? Oh boy, dari event-event sebelumnya. Oh, udah pasti. Catatan waktunya. Udah pasti dong. Om tenang aja. Sama mesin lu gimana nih? Yang saya prediksi ya. Rame, Om. Rame ya. Bakal tipis kayaknya nih. Tapi ada yang menang. Ada yang menang ya. Iya, antara motor saya sama motor Om Uda itu aja. Nggak bakal draw ya. Nggak bakalan draw. Rame, tapi pasti ada yang masuk. Saya udah bisa prediksi ini tuh. Ini tapi kan kita pernah ngobrol waktu Maga dari Tekno terakhir itu, dia tanya kan, kenapa sih Om ke drag gitu kan? Terus suka ini juga nggak, masang juga? Gue bilang, buat gue nggak suka masangnya, gue suka race-nya gitu. Berarti kita main kosongan nih, atau ada ini sama kohan atau pinggiran nih? Iya mungkin kayak taruhannya mungkin ya pinggiran ada, mungkin nggak gede, tapi ya ini udah paling minimal ya kita kalah, kita bayar makan 2 bengkel. Makan bareng habis itu ya? Wah itu sih lumayan Om, habisnya Om. Itu bisa apalagi sama aja, itu sama aja Om, apalagi serius. krunya Tekno kan. Wah dia kalau banyak banget kalau makan keluarga besar. Itu yang kemarin saya main sama Ebon juga berasa Om. Iya. Berasa itu. Iya. Ya bisa puluhan lah. Aduh, itu sih. Seru ya. Seru. Thank you nih. Saya juga terima kasih untuk Om Darius dan kakak yang cantik dan kakak yang ganteng udah menyempatkan waktunya mampir ke bengkel sederhana sana. Tapi thank you juga kemarin waktu Kohan nelpon diiyain langsung. Iya. Karena kan waktu itu kita ngobrol kan lu bilang udah kalau sama Tekno kayaknya nggak dulu gitu kan. Iya itu kan mungkin ngomong gitu kan. Iya. Saya udah kayak
Malas lah ketemunya dia lagi. Tapi lo iyain karena motornya beda motor, ownernya juga beda. Yeah. Ini kesempatan saya mungkin untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Beban dong gue anjir. Tapi bener begitu kita ngomongin walaupun friendly match ya, tapi kan tetap ini nyari yang terbaik kan. Ada pride-nya Om, gitu, ada pride-nya. Pasti. Tetap gue juga ada rasa gue nggak mau kalah gitu kan. Oh iya dong. Baru kepikiran, baru berasa sekarang ini pas ketemu. Baru pas sekolah nelpon, Om, saya ajakin Ko Apuy ya buat main. Gimana Om Boy? Ya udah kalau mau hajar aja sih kata aja daripada motor nganggur jadi sarang laba-laba. Om juga pasti kan mau ada tontonan dong? Iyalah. Masa cuma nyeting doang, kali-kali harus rest. Tapi nggak nyangka bakal secepat ini. Karena gue sebenarnya bilang sama Kohan, Thailand kalau kita siapin gimana? Ya kan? Gitu. Siapa dulu dong yang minta? Om harus tahu itu. Iya. Tapi kan gue nanya. Iya. Ya kan? Karena gini, gue ngerasain kalau udah kebanyakan motor, kasihan mekaniknya. Ya itu emang udah resikonya dia Om. Ya tapi kan pecah akhirnya konsentrasi. Ya dong. Iya sih. Tapi kalau masih selama ninja doang enggak sih Om. Ada limit. Tetap gimana pun juga ada limitnya. Tapi iya sih bener. Energinya itu lu nggak mungkin. Karena gue berasa tuh begitu motor di atas 5 itu, wah ini kasihan mekanik. Di luar batas kemampuan masing-masing. Terkecuali emang satu motor itu punya aspek satu sendiri gitu loh. Ya mungkin punya itu pegangan. Akan membantu ya. Gitu itu kan. sangat gampang sih. Jadi kemarin ketika ngomongin Thailand, Om yang berangkat berapa motor kira-kira? Paling 2. Itu. Oke, nambah 1 lagi masih mungkin nggak gue tanya gitu kan. Kalau mungkin, yuk siapin. Gue gitu. Dia langsung nyeting, Om motor saya setting. Nih lawan Ko Apuy gimana? Serius gue bilang. Saya langsung okein. Kalau oke sih ayo aja gas. Iya. Itu lagi live saya, Haji Dior, Kohan sama Ergus. Oh lagi live? Iya lagi sama Ko Ergus berempat. Gimana mau main gak nih sama motornya Boy 05? Gue bilang oh ya udah nggak apa-apa. Dia mintanya Kamis kemarin Om. Saya nggak bisa. Iya. Saya harus spare waktu untuk nyeting. Nah ini Senin saya nyeting 3-3-nya coba saya cari yang terbaik. Kamis baru nanti saya kabarin. Kamis besok ya? Iya. Tanggal berapa itu berarti? 12 ya? 12 ya? 12 sama 12 masih bisa. Om datang? Harus datang dong, nggak enak nggak menghargai kalau nggak datang ya kan. Harus datang. Saya datang juga deh kalau gitu. Kita ngobrol bareng-bareng ya kan. Bahaya ini. Yoi. Tapi gue biasa karena mungkin gue main bola ya, olahraga kan, dan race juga di enduro. Jadi terbiasa ketika menang kalah ya udah gitu. Bahkan kalau di enduro itu gue sebenarnya ngukur diri sendiri. Kemampuan Om lah ya? Kemampuan gue limitnya di mana sih? Dan ketika gue udah mau nyerah nih, capek gitu ya. Nge-push gue dan nge-push motor untuk ayo lanjut lagi deh sedikit lagi sampai kita lihat sampai limitnya di mana gitu. Itu yang gue cari sebenarnya dan itu enak. Om punya pride sendiri di sana mungkin. Belajar mengenal diri sendiri juga. Iya, sampai batas kemampuan Om. Limit kita ya. Kan kepake lah kita kan hidup kan survival mode juga kan sebenarnya. Betul. Iya. Itu mantap lah dan mudah-mudahan nanti hari Kamis bisa jadi tontonan seru buat kalian ya. Amin. Ini KMS lawan. Udah banyak yang minta Boy juga. 05. Semoga memenuhi harapan kalian. Tapi jangan ada yang celah-celahan ya. Aduh, saya sampai. Jadi motor yang akan dibawa yang ini nih? Iya, yang Ahok, yang blue sama yang black. Oke. Siap dengan 3 mesin. 3 mesin, kita cari yang terbaik. Besok nyeting berarti? Hari Senin kita nyeting. Hari Senin nyeting, oke. Kita samperin apa? Kita ya, proses nyetingnya. Soalnya, bocorin dong. Bocorin ya? Iya, nggak bisa begitu ya? Nggak bisa dong. Iya. Soalnya dari segi time sih mungkin, nggak tahu ya, saya lihat dari kasat mata sih mungkin kurang lebih sama. Mirip-mirip lah ya? Mirip-mirip. Iya. Ya itu tinggal hokinya di hari H aja. Iya. Kan gue CDI belum ganti. Sama, kita juga sama. Oh, masih. Masih bensol juga berarti. Kalau bahan bakar mungkin kita VP Om. Wih. Apa bedanya sih Om? Beda dikit lah. Beda dikit doang, iya. Oke. Joki berarti? Boge lece, tetap. Oke, mantap. Luar biasa. Itu dia nyeting kita hari ini teman-teman di markas besarnya KMS nih. Betul. Luar biasa. Terima kasih Ko Apuy udah disambut, dikasih kesempatan.
dan sudah mau sharing ke teman-teman dari perjalanan hidup dan juga perjuangannya perjuangan di drag bike Indonesia bareng sama keluarga besar KMS Komeng Motor Speed. Luar biasa. Sukses terus ya. Ya Om, terima kasih Om. Ini masih akan panjang kan? Udah pasti. Masih berjuang terus walaupun udah mulai pindah ke Matic, merambah ke Matic dan juga FU ya. Iya, ada. FU ini iseng-iseng atau serius juga? Saya jujur. Awalnya saya saya suka aja denger suaranya Om. Saya bikin langsung. Udah. Sampai ngejogrok, tapi nanti saya pengen seriusin. Iya. Itu. 10 motor bakal nambah lagi? Mungkin. Kita lihat nanti perjalanannya KMS dan pasti kita akan nanti balik lagi, ngobrol-ngobrol lagi, entah di sini atau kita undang ke Oboy Garage atau kita ketemu di sirkuit. Tapi yang pasti hari Kamis nanti kita bakal ketemu lagi. Dan ya itu dia yang bisa kita sampaikan teman-teman semuanya ya. Kopuy, thank you sekali lagi. Makasih Om. Sukses terus dan semoga diamondnya semakin banyak. Amin. Ya, bagi-bagi sama kita juga. Aduh, bahaya deh. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di nyeting berikutnya hanya di Oboy Garage. Jangan lupa di subscribe, like dan share dan komen yang penting-penting ya, karena kita hanya bisa nyeritain yang nggak penting. Kalian harus bisa bikin hidup kalian jadi lebih penting lagi. Sampai ketemu lagi. Bye.